Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memandang dan mengikuti Sang Sabda. Ada banyak saat di mana Yesus melarang orang untuk memproklamirkan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Mengapa? Agar kecintaan pada Yesus tidak terjadi hanya karena Yesus itu menyenangkan, mampu menyembuhkan, membawa keajaiban sesuai dengan selera, dan lain-lain. Sebab nyatanya kemudian terlihat di saat Yesus mengalami penderitaan, banyak orang justru berpaling dari Dia, bahkan menolak Dia. Yesus ingin agar kita semua sadar bahwa perjalanan menjadi manusia sejati tidak bisa terwujud jika kita hanya mau menerima apa yang pas dengan pikiran kita, apa yang cocok dengan logika kita. Sebab sesuatu yang bagi kita tidak masuk akal, belum tentu karena hal itu memang tidak masuk akal. Bisa jadi karena akal kita yang belum sampai atau dangkal. Sebagai seorang Katolik, saya tidak serta-merta mengetahui segala hal tentang kekatolikan. Tapi saya menyerahkan diri saya di dalam gereja Katolik dan membiarkan gereja sebagai tubuh Kristus membentuk saya di dalamnya. Bagi saya, misteri dalam kekatolikan itu melampaui akal saya. Justru sayalah yang bersyukur karena diperkenankan untuk masuk dan mengalami misteri yang begitu luar biasa di dalam kekatolikan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menyadari bahwa manusia membutuhkan pemimpin. Tanpa pemimpin yang sejati, perjuangan manusia untuk sangkal diri dan pikul salib tidak mungkin bertahan. Manusia cenderung akan menganulir prinsip hidupnya sendiri, akan gampang bernegosiasi dengan kelemahan, dan gampang sekali berkompromi dengan dosa yang dalam bahasa Injil disebut menyelamatkan nyawa. Banyaknya kejatuhan atau inkonsistensi dalam hidup ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu memimpin diri kita sendiri. Karena itu, rujukan paling sempurna untuk mengenali Allah adalah dengan memandang dan mengikuti Sang Sabda Allah yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Semua misteri tentang surga dan bumi, Allah dan manusia, kehidupan dan kematian, keberhasilan dan kegagalan, sehat dan sakit, kemujuran dan kemalangan, salib dan kebangkitan, tersibak secara benar, terang benderang, dan mengagumkan dalam jejak hidup dan pribadi Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin.